usia 5 tahun pasca pulpektomi. Oh, ada saya nomor. Ingat, pasien gigi sulung pasca pulpektomi. Apa restorasi akhirnya? Betul, stainless steel crown. Kalau buat anterior, nama crownnya apa? Polikarbonat crown atau celluloid crown. Jadi ingat ya, kalau di anak-anak mungkin di beberapa kampus ada yang bang, gua pulpektomi boleh boleh kok pakai GIC. Nah, kan kita kalau jawab soal CBT itu kita pilih yang paling ideal ya. Kenapa kita nggak pakai GIC aja atau pakai komposit aja pasca pulpotomi atau pulpektomi? Atau pulpanya udah diangkat, atau pulpa udah diangkat, gigi gampang patah. Kalau pakai restorasi yang biasa, restorasi direct biasa, bukan restorasi yang full coverage, nanti dipakai makan gigi bisa patah. Makanya kalau pasca perawatan pulpa di gigi sulung, pilih full coverage restoration, gitu ya. Karena gigi sulung kan lebih tipis daripada gigi tetap. Udah kayak gitu, kalau cuma dikasih GIC doang, pecahlah giginya, gitu ya. Nah, lanjut. Paham ya? Kalau ada yang bingung tanya. Pasca pulpotomi juga bang? Iya. Kan pulpotomi kita buka atap kamar pulpanya. Lanjut. Oke bang, nah apa jenis kelainan yang paling mungkin? Di sini dibilang 1121 fraktur melibatkan pulpa, goyang derajat 2. Apa kira-kira? Goyang derajat 2. Berarti masuknya apa nih? Subluksasi, betul Naura, betul Syifa. Nah, ayo Novi, kenapa kita nggak bilang luksasi lateral? Apa bedanya subluksasi sama luksasi lateral? Kalau subluksasi, dia goyang doang. Ingat, dia goyang doang. Kalau luksasi lateral, dia goyang dan ada malposisi giginya. Contohnya gimana bang? Nih misalnya 1121 dia luksasi lateral. Gigi 11 sama 12 itu goyang dan posisinya kalau dia nggak digoyangin labioversi, palatoversi atau mesioversi, distoversi gitu. Ya, kalau dia posisinya nggak di posisi yang benar, bergeser dari posisi seharusnya dan dia goyang, itu baru luksasi lateral. Kenapa dia bisa bergeser? Soalnya soketnya makin gede. Soketnya gede gara-gara tulang alveolar di sekitar soketnya ada yang fraktur. Itu yang disebut luksasi lateral. Kalau luksasi intrusif masuk, ekstrusif keluar, ya. Kalau luksasi vertikal itu intrusif dan ekstrusif itu disebutnya luksasi vertikal. Paham ya? Jadi ini jawabannya subluksasi. Lanjut. Pertanyaannya sebelum situ, gigi sulung avulsi boleh dimasukin nggak? Boleh direplantasi nggak? Gigi sulung nggak boleh. Ingat ya, nggak boleh replantasi gigi sulung karena nanti gigi sulungnya jadi ankilosis, persistensi, gigi tetapnya susah keluar ya. Dia jadi nempel Naura. Good. Berikutnya nih, apa jawabannya? Dibilang kelainan apa yang terjadi di sini, dibilang apa sih? Gigi serinya tidak sama dengan jumlah. Oh, ada yang hilang. Jumlah gigi serinya tidak sama dengan jumlah gigi seri orang lain. Tidak terlihat adanya gigi incisivus sentral pada kedua sisi. Pertanyaan gue, di sini semuanya ada inisiasi, berarti pasti ada inisiasi. Ada kemungkinan kedua nggak? Kalau misalnya nggak ada benihnya, selain agenesis, kelainan apa yang paling mungkin terjadi? Misalnya lihat gigi pasien nih, lo hitung jumlahnya. Oh, jumlahnya berkurang satu, ya. Kok berkurang dua? Pinter Syifa. Fusi, betul Aisyah, penyatuan ya. Jadi ingat kalau ada pengurangan jumlah bisa jadi agenesis, bisa jadi fusi. Kalau agenesis masuknya inisiasi. Kalau fusi masuknya apa? Di tahap apa kelainannya kalau fusi? Proliferasi. Pinter Natania. Jadi jawabannya adalah inisiasi dan proliferasi. Good. Berikutnya, apa diagnosis untuk gigi molar kedua? Ini gue kasih tips and trick ya. Setiap ngerjain soal CBT baca dulu soalnya ya. Karena kalau yang trennya sekarang soal-soalnya tuh di satu vignette ada dua kasus berbeda. Nanti ada dua diagnosis berbeda. Pertanyaannya bisa ditanya gigi A atau bisa ditanya gigi B. Misalnya kayak di sini kan soalnya cuma gigi 75 doang. Nah, bisa di soal lain tuh gigi 75 dan gigi 85. Yang satu nekrosis, yang satu masih misalnya karies dentin gitu. Nah, lu ditanya pilihan jawabannya tuh ada dua-duanya. Biasanya karena nggak lihat elemen giginya, lu salah jawabnya ya. Jadi lihat dulu soalnya. Di sini yang ditanya diagnosis gigi molar kedua di sisi kiri. Oh, cuma satu nih, gigi 75 doang. Di sini ada ulcus decubitus, ujung akar menembus gingiva, terus berbau busuk. Coba jawabannya apa? Yang ini jawabannya apa? Kira-kira? Nekrosis dengan apical fenestrasi. Ini jawabannya, bukan apical fenestrasi aja karena ada berbau busuk ya. Kalau berbau busuk berarti udah ada tanda-tanda nekrosis. Dan gua ingetin sekali lagi ya, kalau ditanya diagnosis giginya, ada akar nonjol dari gusi, itu namanya apical fenestrasi. Bukan ulcus decubitus. Ulcus decubitus itu diagnosis mukosanya. Mukosa yang kegesek-gesek sama ujung akar gigi sulung itu namanya ulcus decubitus. Coba kalau misalnya ada ulcer di bawah lidah, pasiennya ada natal teeth-nya. Ada natal teeth-nya. Kira-kira apa diagnosisnya? Ini pernah keluar nih. Ulcus ada di bawah lidah, bagian anterior, hasilnya ada nakal tip-nya. Apa coba? Ada yang tahu? 5, 4, bukan ulcus traumaticus. Ayo, depannya R. Betul Farhan, betul Jovana, betul Kusnul. Riga VD. Ingat ya, Riga VD. Gitu. Nah, good. Lanjut. Berikutnya, kelainan apa yang terjadi pada gigi insisif lateral kiri? Gigi insisif lateral kiri. Di sini gigi insisif lateral kiri lebih kecil, mengerucut. Ah, udah saya nomor juta kali. Apa? Ayo, apa jawabannya? Nah, kecil, mikro. Terus, dia mengerucut. Betul, ini udah saya nomor ya, mikrodonsia dan konus. Coba gue tanya kalau sinodonsia itu namanya apa? Sinodonsia, si, fusi, betul. Kalau skizodonsia berarti geminasi. Nah, tadi gue jadi tiba-tiba ingat, ada yang pernah dengar nggak? Namanya Epstein Pearl. Epstein Pearl, tulisannya gini, Epstein Pearl sama bone nodule. Bentar, bone nodule sama Epstein Pearl. Dua-duanya itu kista di gingiva, tapi bedanya apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Mana yang dibukal, mana yang dipalatal? Gampangnya gitu. Mana yang dibukal, mana yang dipalatal? Ada yang tahu? Cara gampang ingatnya gini. Bone nodule, depannya huruf B. Berarti adanya di bukal. Epstein Pearl, ada huruf P-nya. Berarti dia adanya di palatal. Jadi nanti kalau ada soal, ada benjolan kecil di gingiva, pasiennya baru lahir, warnanya putih. Lihat letaknya. Kalau letaknya di palatal berarti Epstein Pearl. Kalau letaknya ada di bukal namanya bone nodule. Ya, nanti kalau ada soal gitu jadi harus bisa jawab ya. Lanjut. Apa perawatan yang dilakukan pada gigi-gigi tersebut? Di sini 52, 51, 61, 62 kasar berwarna putih, tapi nggak ada kavitasnya. Ini disebutnya apa?
putih doang nggak ada kavitasnya, suka minum susu botol menjelang tidur, ada risiko karies. White spot, betul. Nurul, Syifa, Naura, Natania, pinter. Kalau ada white spot, kira-kira perawatan yang paling tepat apa? Belum ada kavitas, boleh nggak kita tambal? Nggak boleh. Betul, aplikasi CPP ACP. Karena bukan SNF, Bank SNF itu adanya di pasta gigi. Pit and fissure sealant, yaitu buat pit and fissure, bukan white spot. Nambal, nggak boleh ditambal, karena belum ada kavitas. Jadi kalau ada white spot, itu kita lakukan aplikasi CPP ACP. Kalau CPP ACP nggak mempan, ada namanya resin infiltration. Jadi jangan bingung ya, resin infiltration. Bang, SNF bukannya ada yang mus, ada juga yang mus, tapi biasanya yang mus itu isinya CPP ACP. SNF itu di dalam pasta gigi, bentuknya pasta biasanya. Nah, resin infiltration itu, si gigi yang ada white spotnya, sengaja kita eksa dulu, udah kayak gitu, dimasukin flowable. Nanti flowable bisa nyerap ke bagian white spotnya itu. White spot itu kan sebenarnya enamel yang mengalami demineralisasi. Masuk tuh dia si resinnya. Itu disebutnya resin infiltration. Jadi ingat ya, alternatif lain untuk white spot, lesi karies yang belum ada kavitasnya, itu resin infiltration. Ya, good. Lanjut. Apa bahan yang digunakan untuk perawatan tersebut? Pulpanya masih terbuka, apexnya masih terbuka. Terus vitalitasnya positif, jatuhnya udah setahun yang lalu. Perawatannya kira-kira apa? Apeksifikasi intersyifa. Apeksifikasi bahan yang paling direkomendasikan untuk dipakai apa? Kalau apeksifikasi apexogenesis. MTA, betul. Mineral trioxide agrega. Tapi di sini pilihan MTA nggak ada. Apa kira-kira yang bisa dipakai selain MTA buat apeksifikasi dan apexogenesis? Kalsium hidroksida. Good, pinter ya. Paham ya? Pilihan pertama buat apeksi dan apexo adalah CaOH. Kalau nggak ada CaOH baru pakainya pakainya MTA. Kalau nggak ada MTA baru pakai CaOH ya. Berikutnya, untuk apexogenesis peletakan MTA-nya di mana ya, Bang? Tepat di atas pulpanya. Jadi sebenarnya apexogenesis itu mirip banget sama pulpotomi, Nadira. Dibuka dulu nih kavitasnya, dibuka kamar pulpanya, kita pulpotomi sedikit di bagian permukaan pulpa yang tereksposnya, baru kita masukin MTA tepat di atasnya, gitu. Bang, golden time bisa di pulpo berapa lama setelah terekspos? Kalau pulpek itu nggak ada golden time-nya. Selama pulpanya tidak menunjukkan tanda-tanda irreversibel, bisa di pulpo. Kalau udah ada tanda-tanda irreversibel atau perkusnya positif, harus di pulpek, gitu. Gitu ya, Nabila. Oke. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan dokter gigi pada kasus di atas? Ini 1626, 3646 sudah erupsi, terdapat plak pada semua gigi. Belum bisa menggosok gigi dengan benar. Nomor juta kali apa? KIEDHE. Ajarin dulu cara sikat gigi, jangan langsung di fissure sealant. Percuma plaknya masih banyak, dia nggak bisa sikat gigi benar, kita pit fissure sealant, gigi yang di pit fissure sealantnya utuh, gigi yang lain hancur. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang gue mau tanya nih, karena ada pilihan restorasi resin preventif. Kapan lo lakukan restorasi resin preventif? Kapan lo lakukan restorasi kelas 1 biasa? Itu yang masih kadang-kadang teman-teman suka bingung kan. Bang, ini kapan sih di PRR? Kapan ini di restorasi kelas 1 biasa, kan sama-sama kelas 1? Kenapa nggak di restorasi kelas 1 aja? Betul, Nabilah, masih terdapat daerah fissure yang sehat. Betul, Naura, Faradita, Syifa. Dari namanya, restorasi preventif. Di satu gigi kita lakukan restorasi bersamaan dengan tindakan preventif. Ada kariesnya, tapi masih ada pit fissure yang sehatnya. Yang ada kariesnya kita tutup pakai restorasi, yang pit fissure sehatnya kita tutup pakai sealant. Makanya sekaligus preventif. Nah, kalau semua pit dan fissure sudah kena karies, nggak ada pit fissure sehatnya, itu baru restorasi kelas 1 biasa. Paham ya? Good, lanjut. Apa jenis alat yang paling tepat untuk kasus di atas? Bang, kalau PRR berarti nggak perlu tindakan PFS lagi kan? Nggak usah. Karena PRR itu nutup karies sekaligus nutup gitu. Jadi udah termasuk fissure sealant di situ. Kalau ada fissure dalam soal, iya tetap. Kalau udah ada kariesnya, langsung pit fissure. Bukan. Kalau ada kariesnya, ada pit fissure sehatnya, resin preventif, restorasi preventif gitu. Sama-sama Tania. Apa jenis alat? Ayo. 75-nya pulpitis reversible karies luas. 74-nya nekrosis. 74-nya berarti kita cabut. Pertanyaan pertama, giginya satu atau banyak yang hilang? Yang prematur lossnya satu atau banyak? Satu. Kalau satu berarti pilihnya semi fix atau removable. Semi fix, betul. Terus di sini satu yang hilang, dia bounded atau free end. Bounded atau free end kehilangannya? Bounded. Cuma 4 doang. Berarti 4-nya hilang, yang jadi pegangan gigi 5-nya. Pertanyaannya, gigi 5-nya karies apa enggak? Karies, karena di situ kan dibilang pulpitis reversible karies luas. Berarti 75-nya kita kasih band atau kita kasih crown? Pinter semuanya. Jawabannya space maintainer dengan crown and loop. Ya, Bang, kalau misalnya kariesnya cuma enamel doang atau dentin doang nggak meluas, kita pakai crown and loop atau band and loop? Tetap pakai crown and loop. Kenapa? Kalau tuh gigi udah ada karies, berarti tuh gigi untuk kena karies lagi lebih gampang, lebih rentan. Apalagi kalau nanti kita pasangin band aja, di situ kan pasti banyak akumulasi plak, sisa makanan segala macam. Jadi akan lebih mungkin terjadi karies. Makanya kita tutup aja sekaligus semuanya pakai crown. Gitu ya. Good. Lanjut, apa perawatan yang paling tepat untuk kasus di atas? Di sini dibilang rutin minum susu botol 51, 52, 53, 61, 62 karies dentin. Cuma disebut karies dentin doang. Apa perawatannya kira-kira? Ayo, apa perawatannya? Jujur bingung, GIC bisa kan? Betul. Justru ini jawabannya adalah GIC. Kenapa GIC? Karena di sini dibilangnya karies dentin saja, tidak dibilang karies dentin meluas. Kalau dibilang karies dentin meluas, melibatkan beberapa permukaan, baru kita bisa pakai mahkota polikarbonat, bukan mahkota polikarboksilat. Dan bukan tumpatan kompomer, tapi mahkota kompomer atau kompomer crown. Gitu ya. Jadi ingat, kalau karisnya tidak meluas, di gigi sulung kita kasihnya GIC. Kecuali kalau di sini ada tulisannya meluas, nah itu baru. Ya. Lanjut. Kenapa tidak kompomer ya Bang? Karena gigi anterior. Kompomer itu dipakai jadi crown, bukan restorasi. Gitu. Mahkota kompomer indikasinya sama dengan polikarbonat dan seluloid. Kalau ada kehilangan struktur mahkota di gigi anterior yang meluas atau pasca perawatan pulpa gigi sulung anterior. Lanjut. Ini dibilang fistula 75 karies mencapai pulpa, 36 belum erupsi. Mahkota polikarboksilat buat apa? Nggak ada sayang. Mahkota polikarboksilat nggak ada. Adanya semen polikarboksilat. Itu buat resementasi. 36 belum erupsi, tapi sudah tidak tertutup tulang alveolar. 75 dicabut. Pertanyaan gue. Prematur loss-nya bounded atau free end? Bounded atau free end? Free end. Kalau free end berarti desainnya apa? Distal shoe. Gampang ya? Gampang dong. Benar semua nih kayaknya nih ya. Lanjut. Perawatan kasus di atas yang ditanya perawatan. 51 geser ke labial, mobilitas derajat 1. Goyang terus geser ke labial. Kalau klasifikasi Andreasen ini masuknya apa? Berdasarkan klasifikasi Andreasen, geser dan goyang. Subluxasi apa luxasi lateral? Luxasi lateral, betul. Bang, tapi udah nembus tulang. Nah, gini, dia udah nembus tulang tapi belum erupsi sempurna. Sebelahnya kosong. Kira-kira mungkin nggak si gigi yang erupsi itu jadi miring ke mesial gara-gara sebelahnya kosong?
Mungkin. Jadi kalau dia belum erupsi sempurna, kita tetap pakai indistalsium. Supaya apa? Ngejaga arah erupsinya tetap tegak. Karena meskipun dia udah nembus tulang, kalau sebelahnya nggak ada, nanti dia bisa mesial. Makanya soal yang tadi tetap pakai distalsium. Betul, ini jawabannya reposisi, diet lunak, dan monitoring. Bang, soal yang tadi itu ada kekurangan ruang 2 mili, kok nggak pakai space maintainer aktif ya? Nah, space maintainer aktif atau regainer itu dipakai kalau satu, kekurangan ruang yang menyertai prematur loss-nya lebih dari 2 mili per regio. Sedangkan di sini tadi, kekurangan 2 milinya satu rahang. Kalau kekurangan ruangnya 2 mili satu rahang, itu berarti satu regio masih 1 mili. Itu masih pakai space maintainer pasif bisa. Gitu. Yang kedua, kekurangan ruang berapapun yang menyertai prematur loss, M1 tetapnya sudah mesioversi. Itu baru pakai space maintainer aktif. Paham ya? Gitu. Jadi kalau M1 tetapnya udah erupsi, erupsinya normal, nggak mesioversi, kekurangan ruangnya masih 1 sampai 2 mili per regio, ya udah, itu mah pakai SM pasif aja. Lihat dari mana, Bang? Ada di textbooknya si McDonald ya. Berarti aktif kalau satu rahang kurang 4 mili, betul. 4 mili atau lebih ya. Soalnya kalau di McDonald bilangnya 1 sampai 2 mili per regio, berarti 2 sampai 4 mili per regio itu masih bisa pakai pasif. Kalau lebih dari 4 mili baru kita pakainya yang aktif ya. Ingat ya, ini reposisi dia lunak monitoring. Berikutnya, kalau nggak free end udah nembus tulang berarti pakai apa, Bang? Kalau nggak free end udah nembus tulang, pakainya yang baru saja aja, yang crown and loop atau band and loop tergantung kebatmannya. Kebatman yang nggak ada karies band and loop, kebatman yang ada karies crown and loop gitu. Anak kenapa nggak body splinting ya, Bang? Nanti itu rahangnya kan dia masih dalam tumbuh kembang ya, dalam proses tumbuh kembang. Kalau dikasih splinting yang ada nanti rahangnya terhambat pertumbuhannya. Lanjut, pemeriksaan radiologi tanpa radiolusen di periapikal pelebaran lamina dura, apa perawatan yang tepat? Perforasi tanpa rasa nyeri 75. Berarti pulpanya udah jebol tapi nggak ada rasa nyeri. Biasanya kan pulpa jebol ada rasa nyeri ya. Gitu. Perforasi tanpa rasa nyeri. Berarti jawabannya. Bentar, bentar. Trepanasi Bang, pulpek Bang. Ayo. Betul, jawabannya trepanasi. Kenapa trepanasi? Pasiennya datang dalam kondisi bengkak sakit. Nah, jadi ingat, kadang-kadang kalian masih suka susah bedain kapan ditrepanasi aja, kapan dilakukan insisi drainase, kapan dikasih antibiotik. Gini, datang sakit, ada trismus atau sistemiknya tidak terkontrol, kasih antibiotik. Ya, kasih antibiotik. Kalau sakit, nggak ada trismus, sistemiknya aman semua, trepanasi. Kalau dia fluktuasinya positif, baru insisi drainase. Bang, kan radiolusen periapikal tanpa rasa nyeri. Yang disebut perforasi tanpa rasa nyeri itu maksudnya pulpanya kebuka dan udah nekrosis. Makanya pas disondasi nggak ada rasa nyerinya. Tapi kalau kalian lihat, keluhannya kan bengkak, nyeri, sulit makan. Nah, makanya harus ditrepanasi dulu. Gitu, bukan pulpek. Kalau pulpek itu berarti dalam satu kali kunjungan, pasiennya pulpanya dibuka, dibersihin, dipreparasi, udah kayak gitu langsung diisi. Nggak bisa. Kalau pasien lagi bengkak gini harus ditrepanasi dulu, keluarin dulu eksudatnya, keluarin dulu gasnya, irigasi, ekstirpasi, masukin medikamen, tutup. Ingat ya, tutup, nggak boleh dibuka. Karena kalau kalian lihat di textbooknya Kohan, sekarang tidak direkomendasikan untuk membuka kamar pulpa in between appointment. Kalau dulu kan ditrepanasi buka taruh apa saja gitu kan. Tapi kejadian nih, baru banget kejadian minggu yang lalu. Gue dirujuk sama dokter lain, jadi di pasien dokter lain itu pulpitis irreversible, pasien dewasa, pulpitis irreversible. Sama dokter sebelumnya cuma dibuka doang dan dikasih kapas sama eugenol di dalamnya. Pasien yang besoknya datang bengkak gede. Nah, pas gue buka ternyata udah di open accessnya bagus banget, tapi cuma dikasih kapas doang. Di bawah kapas itu sisanya sisa makanan, nanahnya makin banyak, dipegang keras, dia jadi selulitis. Nah, jadi benar yang dibilang sama textbooknya Cohen. Kalau misalnya lu open access, pasiennya aku trepanasi, itu harus ditutup sementara. Terus bang, nanti gasnya keluar gimana? Gas itu diproduksi oleh bakteri. Kalau lu bersihin, lu irigasi, ekstirpasi di awal, dikeringin dan dimasukin medikamen, medikamen itu bisa matiin bakteri secara signifikan. Jadi produksi gasnya pun berkurang. Jadi pas kita tutup giginya, produksi gasnya nggak akan sebanyak itu sampai menyebabkan rasa nyeri. Justru kalau dibuka, nanti bakalan masuk sisa makanan, masuk bakteri lain, kayak gitu jadinya. Gitu ya. Ini terbukti secara klinis, gue mengalami langsung, pasien gue gituin. Udah kayak gitu, dalam waktu 2 hari, gue kasih antibiotik juga, gue bersihin segala macam, reda bengkaknya, gitu. Berarti habis open access kita ekstirpasi dulu ya bang, baru tutup. Betul. Ekstirpasi wajib dilakukan karena di situ kan sumber infeksinya. Irigasi, keringin, masukin medikamen. Jangan becek-becek lu masukin medikamen. Tapi kan CHKM kan nggak keluar bang. Nanti kalau misalnya kena cairan di saluran akarnya, CHKM itu bisa mengiritasi saluran akar sama periapikalnya, malamnya sakit nyutan. Gitu. Kalau akses kronis apakah perlu ditrepanasi bang? Betul. Kalau akses kronis, trepanasi juga, buka dulu. Gitu. Kalau pasiennya masih kuat mangap, boleh kita lakukan langsung preparasi sampai periapikal, udah kayak gitu langsung dikasih medikamen, tutup, jadi next visitnya udah bisa isi gitu. Boleh. Tapi kalau kita bilang PSA bisa di PSA gitu. Paham ya? Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah trepanasi. Ingat di gigi sulung nggak boleh dipaping ya. Lanjut. Apa perawatan yang paling mungkin? Perawatan paling mungkin. 75 udah terekspos, terdapat keterlibatan furkasi. Trepanasi berarti hanya di open access aja, Bang. Betul. Di open access terus dikasih medikamen ditutup. Betul, jawabannya adalah exo, ekstraksi ya. Soalnya udah kena nih furkasinya, ya. Lanjut. Berikutnya. Apa teknik behavior shaping yang dilakukan oleh dokter tersebut? Dokter memeriksa kakaknya yang kooperatif terlebih dahulu. Nyontohin. Apa jawabannya? Mantap Nafila, mantap Modista, mantap Tania. Jawabannya adalah modeling ya. Ini jawabannya modeling. Karena dikasih model, modelnya adalah kakaknya. Jangan terkecoh ya, karena di beberapa soal, modeling itu nggak mesti sama orang yang ada di depannya. Bisa juga menggunakan video, yang isi videonya itu ngeliatin ada anak kecil yang berani. Jadi, nanti dokternya bilang, tuh lihat di video, dia badannya lebih kecil dari kamu tapi lebih berani. Itu juga masuk modeling. Ya. Jadi kalau video itu belum tentu distraksi, tergantung. Kalau videonya itu kartun yang menunjuk apa, yang fungsinya mengalihkan perhatian anaknya itu masuknya distraksi. Tapi kalau misalnya video yang isinya ada anak mau diperiksa dan bisa jadi contoh buat dia, itu masuknya modeling. Ya. Jadi jangan ambil kata kunci video doang, harus dilihat videonya kayak gimana. Lanjut. Jawabannya apa nih? Radiografik 1121, satu saluran akar dan lebih besar dari normal. Saluran akarnya cuma satu, tapi secara klinis kayak kebelah dua. Ini masih nomor. Geminasi, pintar geminasi ya. Kalau geminasi ada pengurangan jumlah nggak? Geminasi ada pengurangan jumlah nggak? Nggak ada. Kalau fusi ada pengurangan jumlah nggak?
Ada, pinter. Good. Bisa ya bedain ya, geminasi sama fusi ya. Lanjut, berikutnya. Apa nama tindakan perawatan yang tepat? Satu-satu avulsi, tulang alveolar bagian labial fraktur. Mengembalikan posisi gigi. Avulsi perawatannya apa? Replantasi ya. Jangan kebalik ya. Belakangnya plantasi, 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 tapi artinya beda. Implantasi, masukin benda asing ke dalam tubuh, itu namanya implantasi. Lu masukin implan, lu masukin KB di bawah kulit, itu namanya implantasi. Kalau transplantasi, misalnya gigi 6 lu hilang, gigi 8 lu masih ada, gigi 8 lu dipindahin ke soket gigi 6. Itu namanya transplantasi. Mindahin organ dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Kalau di badan sendiri itu disebutnya auto transplantasi. Kalau dari orang lain, allo transplantasi. Ya. Kalau replantasi, ada organ yang copot, dimasukin lagi ke posisi semula. Itu namanya replantasi. Kalau reposisi, ada organ yang posisinya berubah, dibalikin ke awal. Posisinya berubah, nggak copot. Itu reposisi. Contohnya, gigi, labioversi, lu balikin, reposisi. Dislokasi TMJ, kepala kondalnya ada di depan, eminensi artikularis, lu balikin ke fossa glenoid, reposisi. Ada tulang fraktur, fragmen frakturnya lu balikin ke posisi yang benar, reposisi. Gitu, ya. Paham ya? Gitu ceritanya. Dan ada istilah lain tadi yang buat fraktur, mendekatkan jarak kedua fragmen fraktur, itu disebutnya reduksi. Ingat ya, makanya tata laksana fraktur itu reduksi, fiksasi, imobilisasi. Gitu. Reduksi artinya mengurangi apa? Jarak antara fragmen fraktur. Ya. Paham ya, ini jawabannya replantasi. Lanjut, apa kemungkinan diagnosis? Warnanya kecoklatan di seluruh gigi. Ibunya mengalami hal yang sama, xenomorph. Herediter, coklat semua giginya disebutnya AI, amelogenesis imperfecta. Ya. Yang nama lainnya shell teeth apa? Yang nama lainnya shell teeth. DI, betul, dentinogenesis imperfecta itu nama lainnya shell teeth. Bedanya regional odontodysplasia sama dentinogenesis imperfecta. Mana yang terjadi cuma di satu regio doang. Terus secara radiografik ada gambaran ghost-like appearance. Regional odontodysplasia. Ingat ya, ghost-like appearance itu regional odontodysplasia. Good. Lanjut. Apakah yang tidak termasuk indikator kebersihan mulut pada pasien anak? Ini soalnya juga kurang bagus. Soalnya dari dari soalnya doang udah bisa jawab nih. Ayo jawabannya apa kira-kira? Mulai anak menyikat gigi, betul ya. Ingat ya, mulai anak menyikat gigi itu tidak menjadi indikator kebersihan mulut. Bisa aja pasien yang satu udah dari 2 tahun bisa nyikat gigi, tapi cara sikat giginya salah. Ada juga pasien usianya 6 tahun baru sikat gigi, tapi metodenya benar, giginya lebih bersih. Gitu. Ya, paham ya? Ada tidaknya kalkulus, sudah jelas. Ada kalkulus, kotor. Nggak ada kalkulus, bersih. Ada tidaknya gingivitis. Ada gingivitis, kotor. Nggak ada gingivitis, bersih. Indeks perdarahan gingiva. Ada perdarahan, berarti ada inflamasi. Ada inflamasi, mulutnya kotor. Nggak ada perdarahan gingiva, gingivanya sehat. Nggak ada gingiva sehat, berarti mulutnya bersih. Gitu. Paham ya? Itu maksud pertanyaannya. Soalnya waktu itu pernah ada yang nanya, banyak yang nanya, Bang, tapi kalau di kampus gua, di status umumnya tuh ada mulai anak menyikat gigi. Iya, tapi dia tidak termasuk indikator kebersihan mulut. Indikator kebersihan mulut itu yang ada indeksnya. Kalkulus indeks ada, gingival indeks ada, papilla bleeding indeks ada, tapi indeks mulai anak menyikat gigi nggak ada. Gitu ya. Makanya jawabannya mulai anak menyikat gigi. Terakhir, ayo, apa jawabannya? Bagaimana desain space maintainer? Ayo, jangan terkecoh ya. Pertanyaan pertama, ada berapa gigi yang prematur loss di kasus ini? Ada berapa gigi? Ada 2. Kalau lebih dari 1, kira-kira semi fix atau removable? Lebih dari 1. Mau dia satu rahang, mau dia beda rahang, tetap yang dilihat itu. Betul, Siva, removable. Pertanyaannya, aktif atau pasif? Di sini nggak ada keterangan kekurangan ruang. Di sini juga relasi molarnya kelas 1, pasif, betul. Removable, fungsional pasif. Ya. Kalau non-fungsional itu buat yang ruangannya sempit atau antagonisnya ada ekstrusi. Ya. Oke, nah sekarang gue mau tanya, dari total 60 soal yang tadi kita udah kerjain, kira-kira pada salah berapa? Pada salah berapa tadi? Salah satu Bang, wih mantap. Nah, gue mau ingetin lagi sekali lagi ya. Nanti kalau misalnya lo kelewat atau tadi sempat keluar, nggak usah masalah, salah 10 Bang, nggak apa-apa. Lo bisa saksikan video ini di website, nanti lo tinggal streaming aja, terus jangan lupa yang salah-salah tadi dicatat dan ditanyain lagi ke grup kalau misalnya lo masih bingung. Ya. Gimana? So far, apa namanya, persiapan kalian udah bagus? Masih lancar? Nanti kalau misalnya ada apa-apa langsung ya. Bang, kalau untuk soal tentang space maintainer, kata kuncinya gimana ya Bang? Pertama, kalian lihat dulu aktif pasifnya. Kalau aktif yang tadi, kebutuhan ruangnya atau kekurangan ruangnya lebih dari 2 mili per regio, atau ada mesio versi M1 tetap. Kalau nggak ada, pilih pasif. Nah, untuk pasif, lihat lagi, prematur loss-nya berapa? Kalau 1, semi fix, kalau lebih dari 1, bisa fix, bisa removable. Kita bahas dulu nih yang semi fix. Kalau semi fix, tadi prematur loss-nya kan 1, kita lihat, dia bounded saddle atau free end, bentuk prematur loss-nya. Free end, belakangnya nggak ada gigi sama sekali, M1-nya erupsi sebagian, belum erupsi sempurna, atau belum erupsi sama sekali. Kalau bounded berarti belakangnya udah ada gigi yang erupsi sempurna. Kalau free end, pilih distal shoe. Kalau bounded, lihat crown-nya. Crown-nya normal, pakai bend and loop. Crown-nya karies, pakai crown and loop. Paham ya? Nah, kalau yang tadi prematur loss-nya lebih dari 1, lihat pasiennya kooperatif apa enggak. Kooperatif pakai removable, enggak kooperatif pakai fix. Beres. Gampang kan? Bang, tadi alternatif antibiotik kalau resisten sama kayak alternatif kayak alergi enggak ya, Bang? Mirip, tapi ada bedanya dikit. Kalau pasiennya resisten sama penisilin, pilih dulu amoxiclav, amoxicillin, dan asam clavulanat. Kalau masih resisten juga, langsung uji resistensi bakteri. Jangan dicobain satu-satu. Kalau dicobain satu-satu, nanti makin resisten. Gitu. Bang, kalau dia yang hilang gigi yang hilang gigi posterior satu aja, tapi melibatkan anterior, itu pakai SN apa ya, Bang? Kalau ada keterlibatan anterior, berarti ada aspek estetik yang harus dipertimbangkan. Kita pakainya removable, karena removable bisa ngeganti elemen gigi. Untuk fix itu faktor yang cuma dilihat dari koop atau enggaknya aja, Bang. Betul. Kalau nggak koop, udah langsung fix. Tapi kalau fix, ingat, waktu di general lecture kan ada 2 jenis ya. Kalau untuk rahang atas, itu bisa pakai Nance holding arch atau transpalatal arch. Kalau bawah, itu pakai lingual holding arch.
Kalau yang atas, milih NENS atau transpalatal. NENS kalau palatumnya dalam, kalau transpalatal kalau palatumnya dangkal. Kalau di soal nggak dijelasin berarti prefer mana ya bang baiknya. Dilihat pilihan jawaban yang ada, yang paling mendekati sama kasusnya. Gitu. Gitu guys. Kalau NENS itu yang ada tulisnya atau enggak ya bang? NENS itu buat yang ada tulisnya. Kalau yang nggak ada tulisnya transpalatal, ingat aja transpalatal berarti nyebrang palatum. Kalau ada tulisnya atau palatumnya dangkal, kalau ada torusnya atau palatumnya dalam, pakainya yang NENS. Tapi kalau misalnya nggak ada torusnya atau palatumnya dalam, atau palatumnya dangkal, pakai transpalatal. Kalau NENS itu yang, kalau misalnya 65, 64 hilang removable bang, betul Miranda. Bang kapan pakai anasir dari removable? Kalau satu ada alasan estetik, dua ruangannya cukup, nggak ada yang eksklusi. Bang tadi ACA memolis apa aja? Amox, Linda, Eritro, Azitro, Metro, Moxifloxacin, Lincomycin, Cephalosporin. Bang, untuk yang diberikan antibiotik abses akut atau kronis ya bang, akut. Abses akut kasih antibiotik. Kalau kronis cukup di PSA atau di trepanasi, nggak perlu kasih antibiotik selama dia nggak demam, aman. Gitu. Ayo, apalagi? Gue masih buka warung nih, 5 menit lagi. Soalnya nanti jam setengah 10 gue udah ada pasien. Ayo, mumpung lagi nih. Nah, enaknya kalau kalian ikut yang refreshment live gini, lu tanya langsung gue jawab. Next kalau pasien nggak koop kan bang, betul. Next pasien kalau nggak koop, palatumnya dalam atau ada torus palatinusnya. Yuk, yang mau tanya lagi. Jadi buat teman-teman yang dengar rekaman ini dan nggak sempat buat ikut live, usahain ikut live ya, biar kalau mau nanya bisa langsung gue jawab. Fix sama kalau pasien nggak koop, remove kalau koop, betul. Fix buat pasien yang nggak koop atau ada cerebral palsy, kalau removable yang koop. Next kehilangan berapa bang tadi? Lebih dari satu gigi prematur lossnya. Bang kalau cuma 51 tetap remove bang, cuma satu gigi aja hilang, betul. Karena 51 kan anterior, berarti kebutuhannya estetik. Yang bisa ganti cuma removable. Kalau dia misalnya dua sisi kehilangannya, tetapi tetap ada pulpet sebelah gigi hilang, tetap dipakai semi removable atau boleh semi fix bonded crown nggak bang? Mendingan removable langsung sekalian. Soalnya kalau semi fix bikin 2 kali, pasiennya belum tentu kooperatif. Nanti suka rewel pasiennya. Bang izin tanya tentang rampan karies versus early childhood karies. Nah, kalau istilah rampan karies sama early childhood karies itu bedanya dari usia, ya, bukan dilihat dari bawah. Karena kalau di bawah udah kena, early childhood karies juga bisa disebutnya severe early childhood karies. Jadi yang membedakan usianya. Kalau di bawah 6 tahun ada karies, kita sebutnya early childhood karies. Kalau udah lebih dari 6 tahun atau udah masa remaja, itu masuknya rampan karies. Itu ada di textbooknya Kak Masimo. Tadi bedanya yang fungsional sama non fungsional apa bang? Fungsional ada elemen giginya, non fungsional nggak ada elemen giginya. Tadi kata kunci level 1 gimana bang? Sinyal ngelek. Level 1 setinggi basis atau dasar hidung sampai pterygoideus plate. 2 kena sutura zigomatiko maxillaris, 3 zigomatiko frontalis. 6 tahun masuk ke rampan masih early childhood karies ya. Izin tanya indikasi cabut bang, kapan kita bisa milih perawatan KPSA atau cabut atas luas kariesnya? Lihat giginya masih bisa direstorasi apa enggak. Kalau masalah nggak bisa direstorasi cabut, kalau udah kena furkasi cabut, udah ada resorpsi internal maupun eksternal kegoyangannya, resorpsinya dari seperti apikal cabut, atau tulang alveolarnya sudah tidak bisa mendukung gigi, itu ekstraksi ya. Bang misalnya ada pasien 5 tahun ada celah di gigi incisif sentral, itu prima space atau agidaclin. Kalau pasien 5 tahun masuknya developmental space ya, developmental space. Karena kalau agidaclin di usia 8 sampai 10 tahun di mixed dentition, kalau prima space itu bukan di sentral tapi di antara I2 sulung dan cek sulung atas atau cek bawah dan M1 sulung bawah. Apexogenesis ada batasan waktunya, ada. Kalau lebih dari 1 jam itu harus apeksi, udah nggak bisa apexo. Bang mau tanya tiba-tiba bingung kalau dikasih acyclovir tetap dikasih acyclovir cream. Boleh dikasih kalau misalnya ada lentingan tapi di luar mulut ya. Kalau ada lentingan di luar mulut boleh, kayak misalnya daerah kulit nih dia varicella atau herpes zoster, itu bisa kita tambahin pakai acyclovir cream buat lesi kulitnya. Level 3 zigomatic orbita ya bang. Iya, zigomatic orbita sama sutura zigomatico frontalis gitu. Nah, nanti malam makin oke, apa ditunda saja. Kalau nggak ada keterangan waktu baru kita lihat gambaran klinisnya, pintar betul kan ya. Ayo 1 menit lagi kita tutup warung. Kalau lesi sifilis di mukosa mulut kemerahan, oral chancre atau mukos patch. Kalau lesi primer kemerahan itu chancre. Mukos patch itu kemerahan sakit, chancre nggak sakit. Mukos patch warnanya lebih ke abu-abu dan dia ada di sekunder. Bedanya trigeminal neuralgia sama atypical facial pain. Trigeminal neuralgia sakitnya kayak ditusuk-tusuk, ditarik-tarik, kesetrum, sulit didefinisikan. Letaknya cuma di daerah inervasi trigeminal aja. Pelipis aja, maksila aja, mandibula aja, nggak pernah pindah-pindah. Kalau atypical facial pain itu berdenyut pindah-pindah. Dan holding lebih dari satu yang dulu. Bang tadi kalau ada abses nyeri dia trepanasi dulu kan, betul. Kalau nggak nyeri apakah boleh langsung dipulpek? Boleh. Kalau nyeri trepanasi dulu. Kalau nggak nyeri tapi indikasi buat pulpek langsung. Oke? Udah nggak ada pertanyaan lagi? Kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing supaya apapun yang terjadi, kalian semua diluluskan dan dinyatakan kompeten di UKMP 2DG periode Februari tahun